Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan. Hari Tuhan, hari suci.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Roma 9 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Pengakuan dosa. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Berita pengampunan dosa. Yesaya 53 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya,
dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Tuhan diundang berdiri. Amanat hidup baru. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita bernyanyi dari NKB 141 bait 1 dan 2. Yesus
mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat penyertaan-Mu bagi kami sepanjang malam, mengucap syukur Tuhan hadirkan kami di rumah-Mu ini pada pagi hari ini. Sebagaimana pujian kami Tuhan, dengan cara ini biarlah kami semakin dekat kepada Tuhan. Saat ini tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami dimampukan memahami sabda-Mu. Pada akhirnya Tuhan, kami semua yang boleh hadir di pagi hari ini boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bapa yang baik, bersabdalah bagi kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 10, Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Yang sudah dapat, saya undang kita berdiri. Bisa kita baca bergantian ya? Saya baca ayat 10, Bapak Ibu baca ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Kita baca demikian. Temanya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya pada perempuan itu. Dan ketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun, kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Perempuan itu keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat? Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukan. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang rasanya bertemu dengan Bapak Ibu pagi hari ini. Amin, segar. Terima kasih ya sudah hadir pada pagi hari ini. Kita sudah memasuki Minggu Pentakosta yang ke-10. Dan tema yang diberikan sinode bagi kita di pagi hari ini adalah tema yang langsung berkaitan dengan apa yang sedang kita hadapi di tengah-tengah bangsa kita hari ini. Kasih melampaui segalanya. Kasih melampaui segalanya. Indah betul temanya. Diminta buat kita semua yang hadir saat ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mengalami kasih Allah yang melampaui apapun, termasuk hukum, tradisi, dan keterbatasan kita sebagai manusia. Kita sudah belajar kasih dari 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lembut, kasih itu dan seterusnya. Dan itu yang sudah dan sedang kita terapkan dalam hidup ini, namun tidak seperti apa yang kita sering impikan yang terjadi.
Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan firman ini dari mulai ayat yang ke-10 sampai 17. Ternyata saudara-saudara yang kekasih, cerita seorang perempuan yang tertunduk selama 18 tahun. Tertunduk karena sakit, tertunduk karena beban, tertunduk dan tidak berani menatap langit. Ini bisa kita rasakan saudara kalau kita sedang mengalami sakit. Kita seringkali diabaikan oleh orang lain, tidak diperdulikan oleh orang lain. Bahkan mungkin kita sering kurang perhatian. Dan itulah yang dilihat oleh Yesus. Saya kemarin dalam diskusi kami dengan majelis, saya bilang, bisa enggak ya saya seperti Yesus? Di dalam ceritanya apa Bapak Ibu? Ketika Yesus berkhotbah katanya kan, ketika Yesus berkhotbah, saya percaya yang dikhotbahi Yesus lebih dari apa yang kita datang hari ini. Amin. Pasti lebih banyak dari apa yang kita bicarakan hari ini. Karena apa? Dia orang yang berkhotbah yang top. Dia orang berkhotbah yang memiliki kuasa. Dia orang berkhotbah yang punya naluri yang sangat tajam. Perhatikan Bapak Ibu apa kalimat yang luar biasa. Di tengah ratusan orang yang sedang dia khotbahi, matanya menatap satu perempuan. Matanya tertuju kepada satu perempuan. Saya lihat ini naluri yang sangat luar biasa saudara. Di tengah-tengah crowdnya banyaknya orang, dia lihat satu perempuan yang sedang mengeluh, sedang melihat dunia ini gelap, sedang melihat orang lain itu tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan peduli sama dia. Tuhan memperhatikan dia. Berharap jemaat GKO Depok 1 memiliki hal yang seperti ini. Melihat orang lain dengan mata hati yang tajam. Ini yang dimiliki oleh Yesus saudara-saudara yang kekasih. Ketika ia melihat, ia tidak menunda. Ini menjadi suatu pemikiran buat kita saat ini saudara-saudara. Ketika dia melihat orang sakit itu, dia tidak menunda nanti dulu karena ini hari Sabat, nanti dulu karena saya sedang khotbah, nanti dulu karena saya banyak pekerjaan, nanti dulu saya masih memikirkan orang lain, enggak. Tapi dia datang dan turun, katakan apa? Ibu, engkau sembuh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus melihat itu, ia tidak menunda. Meski itu hari Sabat, Yesus bilang apa? Aku datang bukan meniadakan. Boleh kalian jawab supaya kalian yang ngantuk. Aku datang bukan menyediakan hari Sabat, tapi untuk menggenapinya. Puji Tuhan. Berarti apa? Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menggenapi hukum Taurat kecuali Yesus. Amin. Jadi jangan ada orang yang merasa bangga, dia jadi orang baik, dia tahu Alkitab, dia jadi pengkhotbah, dia jadi pelayan. Gak ada apa-apanya dibanding dengan Yesus. Karena dialah yang menyempurnakan semua. Amin. Bapak Ibu, give your smile to everybody. Berikan senyummu kepada setiap orang seperti Yesus memperhatikan perempuan itu. Dia tidak luput dari pemikirannya meskipun dia sedang tertunduk, tapi Yesus memperhatikan itu. Itu yang luar biasa saat ini saudara. Meski dia hari Sabat tapi dia lakukan dan dia memanggil dan meletakkannya dan menyembuhkannya. Tapi ternyata orang gak suka dengan apa yang dia lakukan. Bapak Ibu, tidak semua orang suka kepada apa yang kita buat yang baik. Benar? Tidak semua orang suka. Karena ternyata orang seringkali merasa dia menjadi tertinggal karena perbuatan baik kita. Sehingga dia enggak suka. Jadi kalau begitu, apakah kita apakah Yesus terus tidak peduli ketika dia berbuat baik dan tidak selalu diterima dengan baik? Pertanyaan saya, apa salah Yesus menyembuhkan orang? Apa salahnya orang yang berbuat baik?
Hai para ibu, hai para suami, hai anak-anak, hai semua jemaat GKO Depok 1. Kalaupun orang tidak memperhatikan perbuatan baikmu, teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Amin. Teruslah berbuat baik. Perbuatan baik tidak harus selalu diapresiasi. Karena Yesus tidak pernah mendapat apresiasi dari siapapun. Justru dia dipandang sebelah mata ketika dia berbuat baik. Bersyukurlah menjadi orang Kristen, saudara. Hanya gereja yang mengajarkan hal ini. Teruslah berbuat baik meski orang lain tidak memperhitungkan perbuatan baik kita. Coba Bapak Ibu bayangkan perempuan ini 18 tahun tidak bisa melakukan apapun. Dan orang lain tidak peduli terhadap siapapun. Dan terhadap dia tidak ada sesuatu yang bisa dia tatap. Dia bungkuk karena sakitnya. Dia ditolong tapi juga Yesus salah. Pernah kalian rasakan kan? Bantu saudara. Saudara sendiri. Seringkali kayak kita dulu kalau kita di kampung itu minjam barang orang. Pernah minjam barang orang? Kita pinjam barang orang, kita pinjam tangnya orang, pinjam dulu Pak D, pinjam dulu tulang, apa tang, ada rusak di rumah. Rupanya selesai dipakai, enggak kembali-kembali. Lupa kalau itu barang. Lupa itu kalau barang. Halo. Begitu diminta. Kalian tahu semua aku udah selesai lah khotbah ini kalau gitu. Begitu diminta apa dibilang? Baru tang. Itu kan? Sudah dipinjamkan. Sudah berbuat baik. Tapi yang kita dapat ialah seringkali hal yang tidak baik. Tapi apakah kita tidak lagi harus berbuat baik? Kita harus meniru Yesus. Selalulah berbuat baik. Selalulah memberi yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Baru-baru ini kan, sekarang ini kan lagi top banget kan Bapak Ibu. Kalian punya gubernur baru kan? Punya gubernur baru ya? Kalian Jawa Barat sih atau bukan? Berarti punya gubernur baru ya? Gubernur baru kalian itu baik banget. Saya bilang baik dari mimbar ini karena saya lihat kebaikannya hari ini ya. Jadi yang kita saksikan yang hari ini. Jangan nanti seperti presiden kita yang sudah. Oke? Halo, saya mau curhat buat kalian. Bukankah dia baik 9 tahun? Hancur semua setelah 1 tahun. Jadi gubernur kalian sekarang itu kan baik. Mengeluarkan segala sesuatu dari kantongnya. Tapi dikatain orang. Dikatain orang, katanya apa? Dari konten. Padahal kan perbuatan baik. Tapi tapi orang Depok 1 jangan gitu ya. Gitu ya. Saya seringkali seperti itu. Semua kebaikan yang sudah kita buat selama ini sama saudara kita. Pinjam duit, pinjam ini, pinjam itu, semua udah kita kasih. Begitu dia datang sekali dia minta pinjam, kita bilang gak ada. Kalian tahu jawabannya kan? Seperti itu yang dialami oleh Yesus. Tapi tetaplah berbuat baik. Firman yang sangat luar biasa saudara. Di sini kita melihat bahwa perikop ini menyingkap wajah Allah yang penuh kasih. Dia tidak bilang nanti, dia tidak bilang tunggu dulu, tapi dia memiliki kasih yang sangat membebaskan. Bebas dari penyakit, bebas dari intimidasi, bebas dari segala hal dialami oleh wanita itu. Saya tidak bayangkan bahagianya orang itu. Yang selama ini bungkuk dia menjadi terus sehat. Dia akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa saudara. Kasih Allah tidak pernah terbatas saudara-saudara yang kekasih. Kasih Allah tidak pernah terbatas oleh tradisi atau pandangan manusia. Kasih Allah melampaui segalanya.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti, kasih, kasihmu ajarilah saling, ajarilah saling mengampuni, ajarilah kami ini kasihmu, kasihmu sungguh tiada. Haleluya. Itu. Jadi kalaupun suamimu, kalaupun istrimu, kalaupun anak-anakmu seringkali naik turun kasihnya, seringkali naik turun kasihnya, tanggal 23 biasanya turun kasihnya. Kok ketawa kalian? Sama kita ya. Tanggal 23 turun kasihnya, tapi percaya nanti tanggal 1, 2 naik lagi dia. Jadi jangan pernah berubah kasih itu. Ya, kan hidup juga seperti itu, naik turunnya. Kadang naik, kadang turun. Kasih itu tidak boleh kita lepas, karena dia adalah bagian dari kehidupan kita. Ini yang dialami oleh perempuan ini 18 tahun. Dia terus sabar menunggu bahwa waktunya akan datang. Yesus membebaskan dia. Itu yang kita tunggu saudara. Terima kasih. Kayaknya kalau saya lihat nih orang-orang tua saya ini. Saya tadi mau bilang sama Pak Dayat. Semua lansia sekarang di Depok ini. Luar biasa kalian ya. Bangun pagi-pagi tadi saya nggak bayangkan gimana bangun pagi-pagi itu tadi. Tapi karena orang kerja dulu sih ya. Biasa kalau jam 4 udah langsung kotak sana kotak sini. Dikirain lagi dia masih kerja padahal udah pensiun. Jadi datang ke gereja jam 4 segar aja gitu loh. Makasih ya. Di situ kita menjadi sesuatu. Hidup ini teruslah berharap kepada Tuhan. Hidup ini teruslah melakukan sesuatu kepada Tuhan. Terima kasih buat orang muda yang sekarang boleh hadir pada pagi hari ini. Memulai hidup ini memang harus dengan sesuatu yang memang harus kita perjuangkan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Bayangkan 18 tahun loh. Dia bungkuk, dia merasa sakit, tapi dia sabar menunggu Yesus datang. Mari kita sabar menunggu pembebasan yang daripada Tuhan. Sekarang yang sedang letih lesu, sekarang yang sedang merasa sesuatu yang membuat saudara beban, ingatlah, dia bilang, aku akan memberikan kebebasan kepadamu. Aminkan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat yang 10 sampai 13. Pada suatu kali Yesus mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada orang perempuan yang 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri lagi tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah dibebaskan dari penyakitmu." Kasih Allah melampaui aturan manusia. Terima kasih buat majelis jemaat GKO Depok 1 yang tidak kaku dengan peraturan dan aturan GKO. Amin. Halo, amin. Jadi jangan semua menurut ini. Kalau ada orang butuh rapat dulu baru ini, enggak. Kita belajar dari Yesus. Mana yang penting dahulukan, mana yang perlu lakukan asal tidak bertentangan dengan firman. Gitu ya, amin. Supaya gereja ini baju. Gak boleh kaku-kaku. Gak boleh harus begini. Ada sedikit kurang salah. Ada sedikit ini salah. Protes terus. Gak ada gunanya. Percaya gak? Gak ada gunanya. Coba semua setiap istrimu bertindak. Terus suami protes terus. Gak ada gunanya. Istri siapa? Yang rugi siapa? Coba deh. Coba pakai baju ini yang gak suka saya ini begini segala macam. Ribut di rumah karena baju.
Iya kan, kami kan laki-laki ini agak lambat kan. Ke kemana-mana agak lambat, harus cariin semua, harus gini, harus gini, harus gini. Ribut aja di rumah, gak ada gunanya. Lihat ini, saudara. Kasih Allah melampaui aturan. Jadi jangan kaku, saudara. Jangan, boleh ada aturan, harus ada aturan. Tapi tidak itu segalanya. Memang gereja ini harus ada aturan. Tapi aturan itu membuat kita berjalan di alurnya, tapi tidak kaku. Dia berjalan dengan baik. Karena ternyata saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh nih. Mohon maaf ya, saya tidak sebut dari mana. Kenapa ada orang yang membedakan laki-laki dan perempuan? Iya kan, ada apa namanya, patri? Ada kan suku-suku yang kalau laki kayak kalau perempuan, belum lagi kalau nggak punya anak. Bapak nggak usah ngomong. Saya kan nggak sebut, nanti ketahuan kita. Saya kan nggak sebut, saya hanya maksud saya gini, supaya kita yang ada di sini apa ya? Kan kalau dalam Alkitab bilang di mata Tuhan semua, tapi kenapa dalam perlakuan? Iya. Pas semua orang nggak usah ngomong, kita aja. Nanti orang lain jadi tahu. Yang saya maksud ialah tradisi tidak boleh ditinggalkan, tapi jangan kaku. Tradisi tidak boleh melawan Alkitab, tapi mengikuti Alkitab. Ya, saya tidak bilang saudara tidak harus punya adat. Harus punya adat, tapi jangan adat yang nomor satu. Firman Tuhan yang nomor satu. Supaya kita jalan bisa sesuai dengan firman. Karena di mata Tuhan semua. Karena samalah, maka di gitu banyaknya jemaat yang mendengar Yesus, si perempuan ini tidak dapat perhatian, sementara di mata Yesus semua, maka itu yang dia lihat gitu loh. Kan kita udah baca dalam firman Tuhan kan, yang 100 domba itu, yang dicari yang mana? Yang dicari yang mana? Kenapa dibiarkan yang 99? Karena yang 99 sudah aman. Nggak ada lagi yang ganggu. Yang jadi masalah ialah gitu. Ya, kita seringkali melihat hal-hal sesuatu terbalik. Tapi Yesus tidak pernah melihat terbalik. Semua orang harus mendapat kasih sayang Tuhan. Siapapun itu. Itu yang dia bilang di sini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya minta buat kita, gereja juga tidak boleh seperti itu. Gereja juga harus menyamakan semuanya. Apalagi seperti yang saat ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa sibuk dengan aturan atau tata ibadah atau organisasi, bahkan tradisi, bahkan liturgi. Tapi kita tidak memperhatikan jemaat. Yang paling bagus ialah perhatikanlah jemaat, maka aturan-aturan itu dibuat supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Yang kedua, ayat 14 sampai 16. Di ayat 14 sampai 16 dia bilang begini. Coba lihat Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama ayat 14. Namun kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Stop dulu sampai di situ. Kalau hanya ayat 14 kita baca, pernyataan kepala rumah ibadat itu benar banget. Benar kan? Ada 6 hari, dia jelaskan bagus banget. Ada 6 hari untuk kerja, ada Sabat 1 hari. Kalau hanya ayat 14. Jadi kalau baca firman jangan separuh-separuh. Jangan menurut selera kita. Karena menurut kepala rumah ibadat dia benar, ayat 14. Iya kan? Dia harus tegakkan hukum itu. Di ayat 14 itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang sekarang kan, kalian dengar, jadi ribut semua kan? DPR katanya.
DPR katanya dapat 100 juta katanya sebulan. Sementara ada banyak anak bangsa ini cari 1 juta pun susah. Bahkan ada yang belum bekerja. Malah dibilang lagi, jadi makanya jangan nyakitin hati orang ya. Kalau Bapak Ibu jemaat Depok 1 punya, gak usah ditunjuk-tunjukin. Ngerti ya maksud saya ya? Gak usah dipamer-pamerin lah. Kan sebenarnya bisa mereka omongin ini diam-diam. Cuman dipublikasi. Beli beras berapa katanya? 12 juta. Kita malah ada lagi kemarin bilang baru naik sedikit di Jepang katanya, dibandingkan dengan Jepang coba. Jepang jemaat umatnya berapa, kita berapa ratus juta. Gak bisa sama itu saudara. Perhatikan yang saya maksudkan di sini ialah bahwa kasih itu harus memulihkan martabat. Gereja ini hadir menyamakan semua orang. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Semua harus terlayani dengan baik. Semua harus mempunyai hak yang sama di gereja ini. Enggak ada yang namanya pendeta lagi luar biasa, majelis luar biasa, yang lain enggak. Sama kita semua di hadapan Tuhan. Amin. Jadi gereja ini bisa bersih, gereja ini bisa mewah, gereja ini bisa terbangun, harus bareng-bareng. Enggak bisa hanya pengurus gereja yang bisa membangun, tapi kita semua bersama-sama, itu yang diminta di sini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah karena itu Bapak Ibu, kita melihat bahwa saat ini banyak orang yang tertunduk. Banyak orang yang tertunduk, kita nggak sadari itu. Seperti perempuan ini. Banyak orang yang tertunduk. Oleh apa? Oleh hutang. Jemaat Depok 1, jangan suka pinjam ojol ya. Apanya ojolnya? Kalau salah ya. Kami bikin tema ini besok karena kebetulan saya di Leksionari. Ini tema ini untuk tahun depan. Karena ternyata ada jemaat kita, jemaat GKO di bagian di mana itu, pokoknya di Indonesia, ada yang terseok-seok karena itu tadi. Pinjam dari sini, pinjam dari sini, pinjam dari sini. Emang gak terasa sih. Pinjam dari sini gak terasa. Tapi sekali datang untuk nagih, uang gak ada. Akhirnya dikejar-kejar. Depok 1 jangan ya. Amin. Jangan mulai-mulai ya. Saya makanya kalau saya selalu ingatkan itu, misalnya punya kartu kredit. Punya kartu kredit enak sih ya. Colok sana, colok sini, colok situ. Akhirnya apa? Kecolok sendiri. Memang dunia ini memudahkan kita, tapi kita harus hati-hati saudara. Kita harus memiliki sesuatu tatanan yang luar biasa saudara. Contoh saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang banyak tertunduk saudara saat ini. Ada orang banyak depresi karena kehidupan ini. Ada orang banyak tertunduk karena kekerasan. Berharap kami para pendeta di GKO, di rumah kita tidak ada lagi kekerasan. Amin. Gak ada lagi verbalistik. Kalimat-kalimat yang membunuh saudara. Saya buat di satu sesi ini. Membunuh bukan hanya membunuh untuk mengambil nyawa orang. Membunuh yang paling tajam ialah lewat perkataan. Verbalistik. Contoh, tapi bukan kalian ya. Amin. Contoh bukan kalian ya. Gak ada di sini. Lihatlah suamimu ketika dia angkat telepon. Oh, nah, kalau gitu nadanya berarti dari teman bisnis. Iya Pak.
Iya Pak, ya. Ya, siap Pak. Itu berarti ada income di situ. Tapi kalau bilang, halo, ada apa? Gimana? Udah ya? Itu berarti dari istrinya. Gampang kok melihat orang itu. Makanya kalau mau lihat orang benar bertelepon di dekat pendeta, dia pasti halus terus. Karena apa saudara? Ini kita mau lihat, saya lihat belakangan ini begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi orang yang seringkali tertutupi, yang kita tidak sadari bahwa sebenarnya mereka sedang tertunduk, sedang mengalami tekanan. Dan ini yang perlu kita perhatikan, sebagaimana Yesus memperhatikan perempuan ini. Memang sulit, tapi itulah pekerjaan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ di ayat 14 itu, memang semua perkataan kepala rumah ibadat itu benar. Tapi ternyata saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lanjut ya, 15-16. Saya baca buat kita. Namun Tuhan berkata kepadanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Ayat 16, 23 kita baca sama-sama. Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat? Bagus kan jawaban Yesus? Bukankah dia punya hak meskipun ini Sabat? Meskipun ini tradisimu? Bukankah dia harus sama dengan binatang yang kau punya? Dia bahkan lebih karena dia ciptaan Tuhan katanya. Merinding saya baca ini. Bisakah kita seperti itu menegakkan kebenaran Bapak Ibu? Yesus tidak lawan dengan keras, tapi dia kasih dengan fakta. Fakta ialah kalau binatangmu jatuh kau tolong kok. Kenapa kalau ini nggak boleh? Kita kan suka gitu kan, ganda aturan kita. Orang yang kita suka kita tolong, nggak suka kita nggak tolong. Ganda kan perbuatan kita. Gereja tidak boleh melakukan itu. Kalau kami ada kalian lihat pendeta kita GKO kalau sama orang kaya baik-baik, sama orang miskin bilang lapor sama saya akan tegur. Saya sekarang yang tertua di GKO. Padahal kalian lihat masih 17 kan? Ya itu karena apa? Masih jujur, masih orang melihat yang benar dengan benar. Gitu. Saya percaya ini semua orang-orang tua saya ini melihat kebenaran dengan benar. Makanya meski rambutnya sudah putih dia masih tetap sehat. Amin. Kita tiru mereka. Gereja ini terbangun karena orang-orang yang jujur. Orang-orang yang ada di dalamnya tetap tegak menyatakan kebenaran. Apa yang dikatakan kepala rumah ibadat benar. Tapi jawaban Yesus lebih benar. Karena Yesus datang untuk membebaskan orang yang sedang mengalami persoalan. Gereja memberikan pembebasan itu. Dan saya percaya itu dilakukan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita terakhir ayat 17. Mari kita baca sama-sama demikian firman Tuhan. Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan ajaib yang dilakukannya. Haleluya. Ini yang saya inginkan semua jemaat Depok 1 dimanapun saudara berada. Saudara harus lakukan ayat 17. Dengan kemampuan kita masing-masing tidak harus sama. Perbuatan baik tidak harus sama. Tapi ketika kita melakukan ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak marah kepada para orang pengurus agama itu. Tapi dia memberi satu contoh bahwa inilah yang benar. Sehingga mereka tidak bisa melawan Yesus. Mereka tidak bisa memberikan sesuatu tuduhan yang tidak baik kepada Yesus. Gereja saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa sering jatuh dalam kemunafikan. Seperti yang dialami oleh kepala rumah ibadat itu. Benar dia menegakkan aturan gereja, tapi salah menerapkan untuk menyatakan kasihnya kepada orang-orang di sekitar mereka. Kita saudara-saudara, saya berharap kita semua yang hadir ini jangan hanya rajin beribadah. Jangan hanya tahu Alkitab. Jangan hanya melayani.
Tapi lakukanlah apa aja yang menjadi ajaran Yesus. Apa? Kasih. Boleh tahu Alkitab dari A sampai Z? Harus. Boleh melayani? Harus. Itu kewajiban kita. Tapi jangan bangga dengan itu. Banggalah dengan perbuatan baik kita. Banggalah karena orang lain kayak yang di TV itu loh. Nggak ada loh, nggak rame. Maksudnya apa? Kalau saudara ada di satu tempat, orang senang. Jangan kayak yang di bis. Pernah kalian kalau naik bis, oh kalian semua punya mobil ya? Ais. Saya hanya kasih contoh. Kan kalau kita naik angkot, semua orang sekarang sibuk dengan masing-masing dengan HP-nya. Tapi coba dulu lihat punya orang. Gitu. Di gereja gitu enggak? Di rumah gitu enggak? Di rumah gitu enggak? Pasti ya. Bisa ya dibawa HP suami bisa dilihat istri? Kok kalian tertawa? Bisa kan ya? HP anak dilihat orang tuanya? Itu yang susah. Itu yang susah. Itu yang susah memang. Kenapa saudara? Orang sudah lagi tidak percaya dengan orang di sekitarnya. Karena memang kita harus hati-hati. Tapi firman Tuhan katakan saudara, kita harus berhati seperti Yesus. Mari kita melihat sesuatu seperti Yesus melihat ya. Dari perspektif Yesus. Yesus tidak pernah memandang orang lain negatif. Dia selalu memandang orang lain secara positif. Tapi satu hal, dia bijaksana. Oke? Pelihara. Seperti itu. Terakhir. Saudara-saudara, menurut Lukas 13 ayat 10 sampai 17 ini, kasih itu melampaui aturan. Amin. Kasih itu memulihkan martabat, mengangkat orang dari keterpurukan. Kasih itu menyingkap kemunafikan. Semua kita bisa berada di situ, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saya percaya, kasih Allah tidak terikat oleh apapun yang dilakukan oleh manusia. Bahkan peraturan agama. Tapi kasih itu harus nyata, membebaskan orang lain. Tuhan berkati kita. Amin. Kita respon firman Tuhan dengan NKB 141 ayat 3 dan 4.
diundang untuk berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan dulu. Saudara-saudara, mari kita naikkan dua sahabat kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami belajar bahwa kasih Allah melampaui segalanya. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus dengan demikian kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Sebagaimana Yesus memperhatikan setiap kami. Kami percaya kehadiran kami di pagi hari ini boleh memberkati banyak orang. Dan saat ini Tuhan kami berdoa secara khusus buat keluarga Ibu Dr. Anda Henny Sinaga, keluarga Bapak Albert Mengasa Lumban Tobing, keluarga Bapak Andri Sabto Yulianto, keluarga Bapak Immanuel Sahat Marulitua Situmorang, keluarga Bapak Raymond H. Wabun, keluarga Saudara Dian Rahmadi Purnomo, keluarga Bapak Ferdinand Taek, keluarga Bapak Domen Slesil, keluarga Bapak Dedi Antonius Andriawan, keluarga Ibu Yulia Talisman. Terima kasih Tuhan. Kamu serahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan terus menyertai Bapak, menyertai Ibu, menyertai anak-anak, cucu, menantu, bahkan seisi rumah mereka. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, boleh mereka mengejawantahkan kasih itu bagi sesama. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan buat gembala sidang dan keluarga. Tuhan menyertai memberkati pendeta Iren dan ibu dan anak. Tuhan Yesus menyertai memberkati seluruh kebutuhan mereka, bahkan kesehatan mereka. Demikian juga Tuhan majelis jemaat beserta keluarga, baik pribadi mereka maupun semua pelayanan mereka kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga pekerja gereja, Tuhan berkati kami, supaya lewat aktivitas pelayanan kami di gereja ini, nama Tuhan yang dimuliakan. Berdoa buat komisi beserta dengan keluarga. Tuhan menyertai memberkati seluruh pengurus komisi, supaya semua program mereka sepanjang tahun ini boleh berjalan dengan baik. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat pengasuh sekolah minggu. Beri mereka hikmat Tuhan untuk boleh mendidik anak-anak kami lebih dekat kepada Tuhan. Demikian juga pengajar remaja dan taruna, pemandu musik. Demikian juga Tuhan tim multimedia, semua kami yang melayani di pagi hari ini, biarlah pelayanan kami ini kami persembahkan kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu untuk setiap anak-anak Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini yang masih mendapat dan mencari pekerjaan. Tuhan Yesus memberikan pekerjaan yang terbaik buat anak-anak kami, bahkan kami semua. Anak-anak kami yang sudah seharusnya mendapat pasangan yang sepadan, Tuhan berikan pasangan yang sepadan bagi anak-anak kami supaya mereka membentuk rumah tangga yang baru dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan, lewat ibadah ini kami mohon kepadamu bagi keluarga-keluarga yang mendambakan keturunan. Tuhan menyertai memberkati mereka. Kalau Tuhan sudah menganugerahkan berkat di atas mereka lewat pernikahan, kami percaya Tuhan anugerahkan keturunan bagi rumah tangga mereka. Bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan beri kekuatan kesehatan. Bagi ibu itu sendiri dan kandungan yang sedang dia bawa. Biarlah Tuhan Yesus lewat itu nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Kami mohon kepada Tuhan, supaya semua anak-anak-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir di jemaat ini, yang mengalami pergumulan karena kehidupan, janganlah mereka sampai meninggalkan Tuhan. Tapi mereka boleh terus percaya bahwa rencana Tuhan indah buat kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan buat pos pelayanan Dalung dari jemaat-Mu di tempat ini, supaya semuanya boleh bertumbuh, pelayanan bahkan nanti Tuhan, pada waktunya nanti didewasakan menjadi jemaat dewasa. Bapa yang baik, kami berdoa buat sinode kami. Tuhan menyertai memberkati mereka, supaya semua program kerja memberkati semua GKO di seluruh Indonesia.
Kami mohon kepadamu Tuhan, bangsa dan negara kami, secara khusus kota Depok ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kepada Tuhan, persoalan-persoalan yang hadir, teristimewa di Ambon, biarlah Tuhan beri damai sejahtera sama anak-anak saudara, sedarah, biarlah Tuhan kami boleh saling mengasihi sebagaimana firman Tuhan hari ini. Kami mohon kuasa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang dalam pemulihan. Berdoa untuk Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siu, Bapak Ruslan Yudiseno, Saudara Gustaf Annama, Ibu Fransina Marihuru, Ibu Tiurma Sitanggang, Bapak Sedo Putapea, Ibu Evi Susanti. Darah Yesus memulihkan mereka. Biarlah Tuhan semua proses pemulihan ini menjadi cara Tuhan untuk menolong mereka. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun di jemaat-Mu di tempat ini. Berdoa buat Ibu Maharani Malabar, berulang tahun 24 Agustus. Berdoa untuk Saudara Marcelo Mora Agustinus Nainggolan, berulang tahun 24 Agustus. Berdoa untuk Ibu C. Anggani Judiseno, berulang tahun 25 Agustus. Berdoa untuk Bapak Saratona Zega, berulang tahun 25 Agustus. Berdoa buat Aditya Nugraha Pamungkas, berulang tahun 25 Agustus. Berdoa untuk Rija Landro Taek, berulang tahun 26 Agustus. Berdoa untuk Ibu Elizabeth Mulia Dikrama Sunario, berulang tahun 26 Agustus. Berdoa buat Bapak Profesor Dr. Hari Truman Simajuntak, berulang tahun 27 Agustus. Berdoa untuk Bapak Gempur Prahoro, berulang tahun 28 Agustus. Berdoa untuk Saudara Indah Yeida Malau, berulang tahun 29 Agustus. Berdoa untuk Leonel Edric Chandra Ye, berulang tahun 30 Agustus. Terima kasih Tuhan untuk usia yang Tuhan tambahkan buat anak-anak-Mu ini. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka di ulang tahun ini, sehingga syukur mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menyertai memberkati suku Dani di Papua. Tuhan menyertai memberkati mereka. Demikian juga berdoa kepadamu Tuhan untuk suku Korawi dengan kasih-Mu Tuhan Yesus, memberikan kekuatan kepada mereka supaya mereka mengenal dan menerima Injil Tuhan. Bapa yang baik, berdoa kepada Tuhan untuk suku Korawi dari kuasa kegelapan supaya mereka boleh mengenal kasih Tuhan. Demikian juga kami mohon kepada Tuhan, biarlah mereka yang tinggal di tempat-tempat terpencil, Tuhan menyertai mereka. Kami semua yang hadir di pagi hari ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yang melayani Tuhan, berkati pelayanan kami menjadi persembahan yang harum kepadamu. Mampukan kami Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sempurnakan doa kami ini, karena kami datang kepadamu dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat Alkitab yang terdapat di dalam Lukas pasal ke-6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sementara itu kita menyanyi dari Kidung Kesan 386 bait pertama dan kedua. Kami
syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat kehadirannya di pagi hari ini. Tuhan menyertai memberkati saudara, pulanglah dengan sejahtera dan biarlah Tuhan memampukan saudara melakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Baru 73 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.